Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Renungan Bijaksana Channel. Semoga saudara banyak diberkati Tuhan Yesus melalui channel ini. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Allah Bapa kami, Allah yang Esa, Tuhan semesta alam, kami datang ke hadapan-Mu dalam doa pagi ini dengan membawa ucapan syukur dari dalam hati kami, berterima kasih untuk hari yang baru dan kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua anugerah dan berkat-berkat yang kami nikmati di sepanjang hidup kami ini. Saat ini, kami mau memberikan hati dan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, selama berabad-abad manusia telah berusaha mencari kebenaran. Ada yang berhasil menemukan kebenaran, tapi ada juga yang berputar-putar melalui lorong-lorong yang tidak menentu arahnya dan jalan-jalan yang gelap, sehingga akhirnya hanya menemukan kepalsuan. Kepintaran atau kebaikan manusia juga tidak akan membawa kepada pengetahuan akan kebenaran. Para pemimpin agama yang tampaknya benar dan bijaksana pada masa Tuhan Yesus justru mempengaruhi kekaisaran Romawi untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Agama juga dapat menjadi penghalang besar untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Saulus dari Tarsus adalah sebuah contoh dari apa yang dilakukan agama terhadap manusia. Meskipun ia menganggap dirinya sebagai pelindung kebenaran, namun ia adalah penganiaya orang-orang yang mengasihi kebenaran. Ayat pertama di dalam Alkitab adalah ayat yang sangat penting. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pemahaman terhadap satu ayat tersebut merupakan dasar untuk memahami kebenaran yang seutuhnya. Bertentangan dengan kebenaran sederhana bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, termaksud kita, manusia telah merumuskan banyak teori tentang asal mula mereka dengan penuh keyakinan. Salah satu contohnya adalah teori Big Bang atau alam semesta ini terbentuk dari satu ledakan dahsyat. Atau salah satu teori keberadaan manusia, yaitu teori Darwin, bahwa manusia berasal dari primata alias kera. Namun, seperti apa yang Tuhan katakan, kita harus menjadi seperti seorang anak kecil untuk dapat memasuki kerajaan Allah. Ayat dalam Kejadian 1 ayat 1 ditulis dengan sangat jelas dan sederhana. Bila kita memahami ayat pertama dalam Alkitab tersebut, bahwa kita memiliki awal di dalam Allah, dan bahwa Dia menciptakan kita untuk menggenapi tujuannya, maka kita pasti akan kembali kepadanya. Kebenaran tentang asal mula kita juga merupakan permulaan dari segala kebenaran. Jika Allah menciptakan kita, maka kita adalah milik-Nya, dan dengan demikian, maka tujuan dan rencana Allah pun harus menuntun hidup kita. Pemahaman akan satu kebenaran dasar ini dapat menentukan kekuatan rohani seluruh kehidupan kita, sama seperti kekuatan suatu pondasi akan menentukan besar bangunan yang dapat dibangun di atasnya. Saudara terkasih, dasar dari segala sesuatu dalam hidup kita harus kembali kepada satu pemahaman dasar tentang kebenaran, yaitu pada mulanya Allah. Jika ada sesuatu yang dibangun di luar dasar Allah, maka sesuatu itu akan hancur. Nah, saudara yang terkasih,
Demikianlah renungan pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mempercayai bahwa Engkau adalah permulaan segala sesuatu dan Engkau menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, kami akan berpegang pada satu kebenaran dasar ini dan tidak mau disesatkan oleh pandangan-pandangan sekuler tentang awal mula keberadaan alam semesta atau awal mula keberadaan kami. Kami mempercayai bahwa kami telah diciptakan untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Setelah renungan pagi ini, kami akan memulai aktivitas sehari-hari kami. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan melindungi kami terhadap pencobaan dan hal-hal yang jahat. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Bapa, berkatilah Indonesia. Berikanlah negara kami seorang pemimpin yang terpilih dalam pemilu 2024 sesuai dengan kehendak-Mu. Seorang pemimpin yang akan membawa bangsa ini dalam ketentraman dan kemakmuran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.